Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga tetap penuh pengharapan kepada Tuhan ya. Dan teruslah percaya kalau Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita kerjakan seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dimampukan menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan atas segala berkat di dalam hari-hari hidup kami, dan sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu senantiasa menyertai. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Biarlah hati kami tetap teguh dan percaya hanya kepadamu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 20 April 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 124 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Yanggo pangurupion dihita, di bagasan goar ni Jehovah, si topalangit dohot tano ondo. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ilustrasi tentang pemuda yang terdampar di pulau terpencil. Tetapi saya mau mengulangi kembali untuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara kehidupan kita. Pada suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali seorang pria yang berhasil mendapatkan sebuah pelampung. Tetapi nasib baik tidak berpihak lama kepadanya. Ia terdampar pada sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, sendirian, tanpa makanan. Ia terus berdoa kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menolong dan menyelamatkannya. Setiap saat ia memandang ke seluruh lautan yang luas dan berharap ada sebuah kapal yang merapat. Sayang sekali bahwa pulau tersebut terlalu jauh, terlalu terpencil, dan tidak ada kapal yang mau melewatinya. Tidak lama kemudian pria ini pun berdoa. Kemudian ia mulai menghangatkan badannya dengan membuat perapian, sambil mencari kayu dan pelepah kelapa untuk membuat gubuk tempatnya beristirahat. Keesokan harinya pria malang ini sangat lapar. Lalu dia berusaha mencari makanan, mencari buah-buahan untuk dapat memberikan rasa kenyang. Semua pelosok pulau dijelajahi. Kemudian beberapa waktu kemudian dia pun kembali ke gubuknya. Tetapi dengan sangat terkejut, ia melihat bahwa semuanya sudah terbakar dan rata dengan tanah. Gubuk tersebut terbakar karena perapian yang lupa ia padamkan. Asap membumbung tinggi, dan hilanglah semua yang dia bangun dengan susah payah. Pria ini menangis dan berteriak marah. "Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini kepadaku? Mengapa? Mengapa Tuhan?"
Ia terus berteriak dengan suara melengking menyesali nasibnya. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengarlah bunyi peluit dari arah kapal yang datang dari kejauhan. Wow, ternyata ada sebuah kapal yang datang mendekat. Kemudian tampaklah beberapa orang menghampiri pria yang menangisi gubuknya, meratapi nasibnya. Setelah sadar, pria tersebut sangat kaget dan ia bertanya, "Bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku ada di sini?" Seorang awak kapal menjawab, "Kami melihat simbol asap yang kau buat." Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan. Tetapi kita harus tahu saudara, di dalam segala hal perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan terus ada. Jika kita diizinkan bergumul, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan jawab ketika kita terus berseru-seru kepadanya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal buruk dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan dan merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan. Tetapi percayalah, Dialah pertolongan kita. Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung beban jika kita sedang dalam pencobaan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita diciptakan untuk mendapatkan hal-hal baik yang dari Tuhan. Tapi kenapa hal-hal buruk sering terjadi? Itu tanpa keinginan kita, di luar kendali kita. Tetapi ketahuilah saudaraku, jika itu kita alami, Allah bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mengandalkan Dia dan terus berharap hanya kepadanya. Karena Tuhan selalu memberikan yang baik dan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan menggenggam kehidupan kita. Karena itu berserahlah selalu dan teruslah percaya kepadanya. Maka kita akan melihat rancangan baik, rancangan damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berserulah memohon pertolongan hanya kepada Dia, karena pertolongan kita hanya dari Tuhan alam semesta. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan jugalah yang menciptakan saudara dan saya. Kiranya kita selalu diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami merasakan dan semakin mencintai Engkau. Kasih-Mu selalu nyata di dalam setiap perkara hidup kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi di dalam peristiwa yang tidak kami mengerti itu, Tuhan berkarya baik. Tuhan berkarya indah di dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan terus menyerahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah perlindungan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk tetap setia, percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.